Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Valdo. Tadi Budiman Sujatmiko mengatakan bahwa apa retorik yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu seakan-akan menghina publik lah, bahwa tanpa Prabowo bangsa ini punah. Bagaimana Anda mencoba men-challenge namanya Budiman? Oke, jadi Pak Prabowo itu ingin menyampaikan bahwa bangsa kita kurang sehat. Kurang Bahwa sehat. dari data-data BPS semua indikator yang dicapai oleh kepemimpinan Pak Jokowi ini bisa kita perdebatkan. Yang kurang sehat itu apa misalnya? Misalnya pertumbuhan ekonomi, bagaimana nasib rakyat kecil. Contoh, ada pekerja dari Morowali, maksudnya dari Pemda di Tangerang. Pemdanya nggak dapat benefit apa-apa. Contoh, orang dulu belanja di pasar duit 200.000 banyak, sekarang 200.000 nggak dapat apa-apa. Contoh, satu lagi, ketika beberapa turis dari China datang ke Bali, mereka pakai agen travelnya sendiri, belanja pakai payment gateway-nya. Bangsa ini nggak dapat apa-apa. Poinnya adalah bangsa ini butuh kepemimpinan yang baru, kepemimpinan yang memikirkan rakyat kecil, kepemimpinan yang juga berpihak kepada rakyat, kepemimpinan yang jika tidak ada di masa depan, tentu bangsa ini tetap ada. Namun rakyat tidak berdaulat, itulah punah Rakyat yang tidak berdaulat. Itu Betul, Kiai Maman. Coba. Justru Tidak yang berdaulat. kita hari ini lihat betapa rakyat mempunyai optimisme baru. Bahwa sungguhnya ada seorang pemimpin, presiden kita ini berangkat dari rakyat biasa. Tidak punya latar belakang melanggar HAM, terlibat korupsi, tidak pernah di otaknya itu memikirkan anaknya sendiri. Yang dipikirkan adalah rakyat. Maka ketika pertumbuhan 5,7 di tengah desakan global, itu sebuah prestasi. Apresiasi Asian Games. Begitu pula pertemuan IMF di Bali. Seluruh negara hari ini mengapresiasi bahwa negara ini adalah negara yang dipimpin oleh orang yang punya visi dan misi yang jelas. Tapi Yaitu soal ini rakyat. gimana? Kacamata melihatnya yang salah, pihak dari Valdo mengatakan ya tidak berdaulat sebetulnya. Mari kita lihat capaian-capaian itu. Makanya kalau lihat pasar misalnya 200.000, datang aja yang 200.000 lah. 50.000 kita bisa belanja apapun. Tidak pernah ada dalam sejarah kepemimpinan presiden di mana kita bisa mudik lebaran dengan aman dan nyaman tanpa macet. Tidak pernah ada dalam kepemimpinan sejarah ada seorang presiden yang mampu untuk menyapa rakyat begitu banyak dan menghasilkan komitmen kerakyatan dan keumatan. Ini yang penting bahwa Jokowi mengkombinasi dua hal. Dia ingin membuktikan komitmen keumatan dengan program-program keagamaan yang menyentuh tetapi nasionalisme dibangun. Saya agamis, saya nasionalis, saya agamis, itu terbukti. Oke, baik. Riza mau merespon apa klaim-klaim atau data yang telah dicapai oleh Iya Pak makanya Jokowi? ini kan kita bicara data. Tadi sederhana, zaman Pak Jokowi orang mudik tanpa macet. Oke, Justru zaman Pak Jokowi orang mudik mati di jalan. mati di jalan. Nah, kita Bukan, nggak lupa. bukan dulu nggak ada yang mati di jalan juga? Ya mati di jalan itu bukan karena tabrakan. Hah? Karena nggak bisa makan, minum, apa stres. Macet berjam-jam luar Oh, biasa. 2000 berapa itu datanya itu? 2017 kalau saya nggak salah. 2017 atau 16. Ya Oke. bisa dicek itu datanya dalam sejarah. Nah, jadi kalau kita bicara data, ya Tapi kita data. tidak mati karena dibunuh atau diculik. Ya nggak ada hubungannya, begitu orang di jalan itu nggak ada dibunuh membunuh, gitu loh. Jadi kita harus, bentar ya, kita harus jujur. Jadi tadi saya bilang bicara punah jangan sepotong-potong, ada datanya. Saya menyebut apa data sederhana. Data tadi bicara apa indeks korupsi ini IPK ya Turun. dari 96 dari 180 2017 ya turun jadi 90 rankingnya di bawah Peringkat. Kalau peringkatnya, skornya? iya, Kalau peringkat. skornya? Stagnasi. Stagnan dong. Ya stagnan. Di Tapi bawah, kan baik, kan? bentar, di bawah Timor Leste itu data. Tadi bicara apa lagi? Demokrasi di era reformasi turun dari 48 dari 48 menjadi 68 dari 167 negara. Coba bayangin, indeks demokrasi 70,03 Hah? menjadi turun 2,73. Ini BPJS. Katanya harus dalam BPJS? negeri. Ya contoh sederhana sama Freedom House. Kemudian IPM, indeks BPJS itu urusan kesehatan dan ketenagakerjaan itu. BPS. Nah, itu. Kemudian apalagi indeks persepsi manusia atau Human Development Index turun dari 168 Jadi semuanya turun ya? negara. Ya contoh lagi tingkat kebahagiaan 2015 turun, 2017 dari 74 ke 96. Mau berapa indeks? Saya punya semua data. Ini skor atau peringkat? Ini ada peringkat, ada skor. Nah, gimana? Jadi Bedakan, harus bedakan. dibedakan maksud saya yang sederhana saja. Yang sebenarnya saya- Ya kan? saya Ya, yang enggak, amati sebentar, itu, Sal. sebentar. Oke, bentar, Bud. Tadi Coba gantian. silakan. Tadi kan saya bilang kita bicara data yang paripurna, ya kan? Sama juga. Oh, Pak Jokowi dianggap berhasil melakukan penurunan kemiskinan. Setuju saya. Oke. Di bawah 1 digit. Tapi harus teliti. Ternyata penurunan Pak Jokowi cuma 0,54.
Oke. Kalah dengan presidennya Pak Budiman, Ibu Megawati, yang hanya 1,5 tahun. Pak Jokowi presiden saya, Lain, presiden lain. Anda juga. Apa Anda nggak mengakui presiden Lain. Jokowi presiden Anda? Atau Lah, nggak- jadi nggak Ibu bisa. Megawati. Nggak, cara berpikirnya Bentar, ini, gantian, cara Mas. berpikir parsial. Pak Budiman, bentar. Maksud Sektarian saya, ini, nggak boleh. itu. enggak sebentar. Nggak, koreksi dulu dong. Iya enggak, Pak Ibu Mega itu presiden Anda juga. presiden semua. Ya, bukan Iya, presiden. maksud Pak saya dari Jokowi, PDIP. presiden kita semua Iya, dong. maksud saya Kalau Anda PDIP. sejak awal melihat Pak Jokowi itu the other, Mas. Anda akan menempatkan Pak Jokowi Mas, selalu sebagai musuh. Soekarno juga Argumen. presiden saya. Oh enggak, Nggak usah dibahas. Iya. Maksud saya. Ya, itu penting, Yang penting. begini-gini Kan kalau Prabowo menang jangan jadi dibahas presiden habis juga. waktu kita. Maksud Ini saya. salah cara berpikir. Fakta, ya fakta Salah cara membukti- berpikir. Cara berpikirnya adalah yang Self-consciousness. konstruktif. Fakta membuktikan ada penurunan memang pada Pak Oke. Jokowi. Tapi hanya 0,54 dibandingkan oleh Ibu Mega yang lebih tinggi, yang cuma 1,5 tahun. Gus Dur juga tidak sampai 2 tahun lebih tinggi. Habibie juga lebih tinggi, apalagi PSB. Maksud saya kita data yang komprehensif. Oke, baik Jangan ya. sepotong-potong. Oke, baik, Begitu Budiman, juga silakan. pemberitaan, Jawab. jangan Pertama, potong-potong. Pak Joko Widodo adalah satu presiden pasca reformasi yang berhasil menekan dan menurunkan koefisien Gini kita. 0,41 menjadi 0,38. Artinya apa? Koefisien Gini adalah penurunan indikator ketimpangan sosial. Satu. Kedua, Pak Joko Widodo adalah presiden yang hari ini secara masif memberikan akses perhutanan sosial, aset dan akses kepada perkebunan, kehutanan. 12 juta ditawarkan kepada rakyat, 12 juta hektar ditawarkan kepada rakyat untuk mengelola kehutanan untuk hak pakai, hak kelola. Di samping juga sertifikasi. Ketiga, Pak Joko Widodo meskipun adalah perintah undang-undang, dana desa terus ditingkatkan. Terus menerus, keputusan meningkatkan dana desa adalah keputusan subjektif, keputusan eksekutif. Artinya ada komitmen yang besar ya, bahwa untuk hari ini bukan sekedar kue gula-gula diberikan, tapi aset orang desa yang ditingkatkan terus-menerus. Apalagi kita juga rencananya Pak Jokowi akan mulai Januari dana kelurahan. Tapi kritiknya Valdo kan sebetulnya tidak berdaulat sebetulnya. Tidak berdaulat, bagaimana ada tidak berdaulat, Waldo? Ya, apa yang gagal dilakukan oleh Pak Presiden untuk melakukan negosiasi Freeport, ya? 51,2%, Blok Mahakam, Rokan. Teman-teman sekalian, Freeport itu ada big player. Bernegosiasi dengan Freeport itu bukan negosiasi bisnis biasa. Itu negosiasi dengan raksasa. Yang bahkan selama puluhan tahun, cuma 9% Indonesia dapat jatah. Sekarang 51,2%. Itu nggak bisa, atau nggak ada sebelumnya presiden melakukan itu. Sekarang, ketika dari 9% kita jatah Freeport, 51,2%. Kok disebut punah? Sekali lagi, pemilihan kata punah, extinct. Global bond. Punah. Teman-teman, apa yang disebut angka-angka tadi, tidak ada satu negara pertumbuhan 5% itu pun jadi punah. Oke, Ada, baik. nggak ada. Itu menghina kecerdasan, menghina akal sehat, menghina daya tahan bangsa Indonesia. Oke, Saya kira baik. itu yang dilakukan. Oke, Valdo silakan. Justru yang menghina itu, kalau ada beberapa hal-hal yang kritis, kita dibilang pesimis. Optimis itu bukan berarti kita membenarkan sesuatu yang salah. Tapi tidak Itu punah poinnya dong. yang Tidak ingin punah saya dong. sampaikan. Kedaulatan, Bang. Kedaulatan Bang, itu kita punah kalau dong, ngomongin esensi. Freeport, tadi kita bisa debat masalah global bond, HOA, dan macam-macam. Tapi poin penting yang ingin saya sampaikan ke Bang Budiman, salah satu mentor saya. Ayo Bang, kalau seandainya Abang bilang, ada yang dicapai Pak Jokowi, kita juga nggak menihilkan. Ya 8.000 triliun yang dikelola 4 tahun, nggak ada yang tercapai, ya parah banget juga. Namun jika seandainya ada hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh Pak Jokowi, mohon izin. Kami penantang juga punya gagasan. Tolong beri kami kesempatan menyampaikan itu dan jangan dibilang kita nggak punya ide. Oke, kalau soal Freeport yang diambil oleh 51% bagi Pak Prabowo Sandi ini sebagai achievement atau bukan? Kita bisa lihat ya Mas ya, bahwa di situ nanti ada global bond. Inalum Oke. juga menerbitkan surat hutang, HOA dan macam-macam. Tapi terlepas dari itu, siapapun pemimpin republik ini yang bisa mengelola sumber daya alam sebaik-maksimal mungkin untuk rakyat Indonesia sesuai konstitusi, kita pasti akan dukung. Tapi jangan sampai pada akhirnya menjadi hutang dan beban masyarakat ke depannya. Oleh karena itu Bang Budiman, sekali lagi, siapapun presiden yang terpilih, presiden Abang, presiden saya, presiden Marizaju juga. Kalau Pak Prabowo jadi presiden, juga presiden Abang pastinya nanti. Oke, Ya, saya jawab. oke silakan. Tadi bicara ketimpangan, ini datanya kok Republik Indonesia 4 negara paling timpang di dunia. Sejak kapan? Ini 2018. Nggak sejak Ini kapan? sejak 2018. Data sekarang ini loh. Nggak ada penurunan, nggak ketimpangan. Nggak ketimpangan. Ini data terakhir. Bukan sesuatu yang Dengar datang sebentar. satu malam. Oke. Gantian. Ini fakta. Kita mau bicara data, saya siapin data semua. Betul. Sejak Mau kapan dari BPS? proses ketimpangan sejak kapan?
Ya sejak lama dong. Ya, Nah sekarang sejak lama timpang, di zaman Pak Jokowi tidak bisa mengatasi ketimpangan. Tidak bisa mengatasi, jadi Betul. gagal mengatasi Tadi Pak ketimpangan. Abang jelaskan, Koefisien gini. Bentar, 8.000 triliun. Iya, Ya kalau miskin, negara sejak dulu miskin, tapi tidak mengatasi. Hadirnya kepemimpinan itu mengatasi berbagai masalah. Saya bicara Freeport yang dibanggakan oleh Mas Budiman ini, saudara saya. Apa itu? 9 dari 51. Pertama, itu dealnya 2021. Kenapa diselesaikan 2018? Oke. The big Bukan lebih question. cepat, lebih baik juga? Enggak. Enggak terbalik dong. Ada terbalik. deal politik di sini. Ada deal Ada politik. kepentingan Apa dealnya? itu masalahnya, ada kepentingan politik di sini. Kepentingan ada politik siapa? pencitraan, Oh. ada kepentingan dagang dan sebagainya. Kemudian tadi dibanggakan, teman-teman harus kritisi, baca di medsos dan sebagainya. Di medsos bacanya ya? Banyak, maksud saya data dari sumber-sumber ada di medsos. Nggak usah jauh-jauh. Kalian nggak usah ke Amerika cari data Freeport. Ada di handphone, ada semua. Apa datanya? Tadi 51. Mas Budiman Tanowiharjo, apa di situ? Ternyata menggunakan, dibayar Inalum, menggunakan global bond. Apa itu global bond? Dana yang dihimpun dari hutang luar negeri. Itu artinya apa? Sama juga, McMoran pemilik Freeport bisa beli juga. Itu yang tidak berdaulat. Tidak berdaulat. Tanggung saya nanti Bang. Ya kan, yang nanggung siapa kita nih, adik-adik anak cucu kita. Jadi harus dibedakan. Pertanyaannya, kalau leadershipnya kuat, kenapa sih nggak bayar pakai uang sendiri? Oke. Satu, ya kan? Kalau dia sudah mengedepankan dari 2021 dari 2018, tunjukkan dong. Ayo, kita gunakan APBN. Tadi Saya bisa. Kedua, pakai dong domestic bond. Kenapa nggak domestic bond? Oke, baik. Ketiga, Oke. ada lagi cara. Ketiga, kenapa tidak memobilisasi rakyat? Mobil Ini untuk- nasionalisme. Oh, Kita hadirkan. buka saham ya? Betul. Oke, silakan Oke, Budiman. pertama- jawab. Sederhana sekali. Pertama gini, itu sudah diperpanjang oleh Pak SBY 7 hari sebelum beliau lengser. Jadi Pak SBY ini meninggalkan bom waktu sebelum beliau lengser, diperpanjanglah Freeport itu, ya kan? Diperpanjang dari berapa ke berapa? Ya pokoknya waktu itu dari 21 sampai 41 ya, Oke. 2041. Nah artinya sudah ada perpanjangan dan Indonesia nggak naik-naik dari 9%-nya. Dari dulu sampai sekarang 9% terus. Ya. Disitulah Pak Joko Widodo dengan timnya bernegosiasi sampai mendapatkan 51,2% soal bond, soal hutang. Itu sudah dihitung. Dalam waktu 4 sampai 5 tahun itu dikelola oleh Inalum, kita bisa break even point. Artinya apa? Dari biaya hutang dipakai untuk bayar Freeport itu bisa kita bayar dalam waktu 3 sampai 4 tahun ke depan. Artinya apa? Ketimbang kita diam-diam saja negosiasinya bahwa itu kita hanya 9%, lebih baik ambil 51,2%. Kita belum punya uang cukup, kumpulkan utang, dan kemudian kita sudah prediksikan, sudah analisis bahwa itu bisa break even point dalam waktu 3 sampai 4 Tapi tahun ke tujuannya depan. kan sebetulnya Loh, dapat teori political itu. gain, dapat citra. Kalau gitu soal ya, political Pak. gain segala macam, Mas Ariza, pertanyaannya ketika Anda mengatakan, itu kan tindakan pencitraan, itu sama saja Anda menggugat. Kamu menikahi dia kan kamu ingin melakukan hubungan-hubungan yang selama ini diharamkan. Oh, beda Itu enggak, dong. saya Beda, mengatakan- itu beda sekali, bukan, keberatan saya saya. belum selesai. Saya ingin mengatakan bahwa ketika Beda seorang dong. politisi mengatakan orang lain melakukan pencitraan, itu bagi saya seperti melempar muka sendiri, ya Mas Budiman. Begini, pencitraan boleh nggak ada yang haram terhadap politisi? Apa yang salah? Apa yang Tapi melanggar jangan hukum? melanggar dong. Apa yang melanggar etika bahwa seorang politisi berbuat baik dan kemudian bercerita? Ya kan? Apa yang salah dari situ? Wong tidak berbuat apa-apa aja bisa mengaku berbuat apa-apa. Wah, orang yang berbuat baik nggak boleh ngaku. Jadi orang yang tidak berbuat apa-apa boleh sombong. Orang yang berbuat baik tidak boleh cerita. Ini kan repot Tapi juga yang logika pasti seperti ini, Mas Budi. Gimana? Ini Yang aneh, pasti aneh, ya. aneh. Kalau kita selalu nganggap bahwa Freeport itu big player, menakutkan, kalau kita ukit-ukit Freeport, maka akan jatuhlah rejim itu. Jokowi ingin mengatakan bahwa dengan kedaulatan rakyat kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa menguasai Freeport. Seperti menguasai Blok Mahakam, Rokan, dan lain sebagainya. Itulah bentuk kedaulatan rakyat. Oke. Ya justru itu. Bentar, Risa, bentar. 3 bulan kampanye berlalu, tapi kita coba cek ya. Apakah memang publik sudah mengetahui program-program yang disampaikan oleh kedua pasangan? Jawabannya setelah jeda berikut ini.